di Kuliah Teknopreneur Podcast. Jadi sebenarnya saya punya podcast di YouTube dan itu udah viewernya udah banyak banget. Cuman ini saya pakai buat kuliah aja sekali-kali. Dan pagi ini saya ditemani Pak Zanuar Rifai, dosen Universitas Amiko Purwokerto, ngajarnya di apa Pak Zanuar? SI. Mata kuliahnya sekarang apa Pak Zanuar? Digital marketing. Oke, digital marketing. Terus bisnis. Udah itu aja sih. Mata kuliah terakhiran biasanya. Oke, kesannya banyak banget. Enggak, 2 dok. Berarti saya nggak salah minta Pak Zanuar menemani saya karena 2 mata kuliah tadi itu kan pasti berhubungan sama teknopreneur kan Pak Zanuar. Iya. Nah, oke. Nah, pagi ini saya akan ajak kalian untuk membahas tentang BMC. Jadi BMC itu bukan merek helm. Hiu ya. Gitu, INK. INK bukan. Tapi BMC itu adalah tools yang biasa digunakan untuk menganalisa bisnis teknopreneur atau bisnis digital. Kepanjangannya bisnis model Canvas. Nah, langsung saja, apa itu sebetulnya BMC, Pak Zanuar? Mungkin Pak Zanuar bisa cerita sedikit, tapi jangan yang definitif gitu ya maksudnya. Karena kita ngobrol-ngobrol ya, nih Pak. Kita ngobrol aja santai aja. Iya. Ini kebetulan ada beberapa nama-nama yang di kelas saya juga digital marketing. Oke. Sama kuliah diambil juga ya? Iya, emang kan angkatan 17 Pak ya. Angkatan 17 itu ya. Ambil konsentrasi digital marketing. Di mata kuliah bisnis juga sedikit sudah saya singgung tentang BMC, bisnis model Canvas. Oke. Jadi kalau secara simpelnya sih BMC itu salah satu tools itu atau alat itu yang digunakan untuk menemukan model bisnisnya kita sebenarnya. Gitu. Jadi itu dipakai untuk membuat model bisnis buat kita ya. Oke. Gitu. Bisa jadi bisnis yang baru startup gitu ya, atau beberapa bisnis yang sudah jalan, kayak mungkin UMKM gitu ya. UMKM itu bisnisnya kan udah jalan tuh. Ya. Kita jangan tanyakan UMKM itu salah satu ekonomi ketika badai 98 itu krisis itu yang paling bertahan adalah UMKM. Oke. UMKM itu kadang bicara UMKM langsung. Oke, nggak apa-apa. Jadi bisa untuk membuat sebuah model bisnis yang baru atau kita menata ulang bisnis kita sebenarnya. Maksudnya BMC tadi bisa digunakan untuk menata bisnis kita gitu ya. Oke. Nah, kelihatannya kalau dilihat dari namanya ya, kepanjangannya itu kayaknya itu sesuatu yang rumit, sesuatu yang repot atau gimana? Ini gimana sebetulnya Pak Zanuar? Iya repot kalau kita nggak tahu sih. Oh gitu. Kan ada 9 blok itu. Ada 9 elemen itu ya. Jadi sebenarnya model bisnis kita bisa membuat sebuah model bisnis, entah itu bisnis yang baru atau bisnis yang sudah berjalan kita tata lagi. Padahal selembar kertas itu menggunakan 9 blok itu. Oke. Menggunakan itu sebagai alatnya untuk menganalisa. Ya. Jadi kalau begitu BMC bisa digunakan untuk menganalisa sampai ketemu masalah ya, atau gimana Pak? Lebih ke arah kita sebenarnya menemukan, kalau kita punya produk itu menemukan keseluruhan sih Pak, mulai dari segmennya, customer segmennya siapa gitu ya. Kemudian kita bisa menemukan solusinya itu untuk sebenarnya produk kita itu solusi buat siapa. Okay. Karena bisa jadi satu produk itu bisa untuk kita mau ambil yang ke segmen siapa nih. Gitu. Contoh gini, batik gitu ya. Batik itu
segmennya akan beda-beda, cara penyampaiannya akan beda-beda. Contoh gini, ada butik, ada grosir gitu ya. Oke. Kalau seumpama kita pakai BMC itu jadi ketahuan nih, oh ternyata segmennya kita itu menengah ke atas, pejabat atau apa. Maka ada segmen kita yang menengah ke bawah. Maka dengan BMC itu kita akan tahu menggunakan channelnya. Kita promosinya pakai apa gitu. Kita promosinya itu kalau menengah ke atas itu nanti pakai A atau mungkin kalau yang menengah ke bawah pakainya apa gitu. Jadi itu fungsi BMC jadi seperti itu. Tadi channel tadi Pak Januar nyebut channel itu maksudnya kalau nggak salah ini ya Pak, bagaimana menghubungkan produk dengan konsumen, bukan ya? Itu ya. Untuk memasarkannya seperti apa, channelnya pakai seperti apa. Dan itu harus disesuaikan dengan awalnya kan kita bikin segmennya dulu kan. Kalau segmennya nggak dibikin dulu itu kita menentukan channelnya susah. Iya kan. Segmen dulu, kemudian nanti ada value-nya, value proposition canvasnya itu. Value proposition. Oke, ya. Nah, bicara segmen nih, Pak Januar. Ini saya langsung kita ngobrol aja, maksudnya ngobrolnya loncat-loncat nggak apa-apa ya, Pak Januar. Ya semoga bisa diterima ya. Sebenarnya sih enaknya kalau ngobrol kayak gini nih ada kopi, ada rokok. Ya tadi katanya lagi pesan kopi. Oh, oke. Tolong Pak Rois nanti di ini. Jangan nanti kalau harus sekarang ya. Oke, gini Pak Januar. Saya saya udah beberapa kali jual batik nih di Blibli.com. Nah, Pak Januar tahu sendiri kan, Blibli.com itu segmennya kayak apa, konsumennya kayak apa, kelas tersendiri lah. Ya. Nah, batik tulis buatan UMKM, salah satu UMKM di Kebumen. Sampai sekarang belum laku Pak Januar. Mungkin Pak Januar bisa menganalisa tuh pakai apa BMC tadi. Kenapa sampai sekarang belum laku? Kenapa gak laku? Ketawanya kayaknya enak banget. Kayaknya Pak Amang lebih arah mungkin ke tepung gitu ya. Gitu ya. Jalan tepung gitu. Atau enggak sate ambal. Tepungnya Pak Yoga tuh ya. Iya. Sebenarnya kalau Blibli itu kan kita bahas Blibli jadinya. Blibli ya bisa jadi menengah ke atas ya. Beberapa itu menengah ke atas. Tapi ketika ini sedikit cerita Pak. Blibli itu awalnya menengah ke atas, cuman ketika ada promo gede-gedean kan lebih gila daripada promonya Tokopedia itu kan. Akhirnya banyak yang kantong tipis seperti kita itu kan langsung masuk juga bisa akhirnya masuk kan. juga Karena lebih murah, ongkirnya gratis dan sebagainya gitu. Bicara batik gitu ya, makanya tadi saya bilang batik itu bisa jadi dua gitu ya. Jadi dua, untuk pertama kita itu mau jualan batik itu sebenarnya itu mau segmennya siapa sih Pak gitu kan. Kalau segmennya itu untuk menengah ke bawah, maka nanti kita akan beda cara menemukan value propositionnya gitu. Gitu. Atau kalau kita menengah ke atas, berarti kita tentukan segmennya dulu Pak. Customer segmennya berarti kalau menengah ke atas itu dicek dulu kira-kira yang mau beli batik kita itu siapa sih, pejabat, ya kan, Pak Rektor, Pak Wakil Rektor. Kalau dosen nggak masuk Pak. Kalau saya jarang beli batik terus terang. Kan dibeli. Karena sering nggak dikasih. Dibeli. Iya, jadi menengah ke atas pejabat gitu ya. Pasti kalau pejabat itu ada yang berkumpul sendiri nih Pak. Ada berkumpulnya sendiri kan nggak mungkin dia kumpulnya untuk ada kayak semacam komunitas gitu atau gimana? Itu harus ditentukan juga di mana mereka berkumpul gitu ya, umurnya berapa gitu ya, dari latar belakang apa itu ditentukan di customer segmennya dulu. Itu dia harus dijabarkan sampai detail. Kalau yang menengah ke bawah juga sama, dia kan kira-kira kalau menengah ke bawah itu beli batiknya itu paling gampang ya. Dia itu beli di butik atau di toko biasa. Kalau di Pekalongan itu ada dua Pak. Kebetulan saya kan batikpekalongan.com co-founder. Jadi kalau di Pekalongan itu ada dua. Ada grosir Stono, itu yang murah-murah banget. Ada butik. Saya belinya kebetulan di butik. Kenapa? Karena nggak tahu Pak. Ternyata Pekalongan itu di Pekalongan. Di Pekalongan itu. Jadi segmennya maksudnya ini
beli, maksudnya kulakan ya, kulakannya di Enggak sih, buat beli sendiri. oh buat beli sendiri. Kulakan dulu. jadi ada dua segmen beda. Jadi kalau otomatis kalau menengah ke atas nggak mungkin ke mana namanya, ke grosir store Oke. ya bisa jadi masuk ke situ. Yeah. Cuman kalau menengah ke atas itu yang dicari kan bukan harga murah, Ya. citra, Heeh. iya kan Pak ya, Yeah. gaya dan lain sebagainya. Pasti akan larinya ke butik, kenyamanan, Yeah. adem, tempatnya adem, dingin dan lain sebagainya. Tapi kalau yang Stono kan murah, walaupun sebenarnya secara kualitas ya hampir sama. Ya, tapi dengan harga yang hampir 2 kali lipat, 3 kali lipatnya. Oke. Itu pengalaman saya kemarin Pak, kenapa saya bahas batik itu. Ya. Dan kalau pengalaman saya Pak Zanuar, jadi ternyata konsumen-konsumen dari luar, maksudnya luar negara, terutama Eropa, Amerika itu mereka lebih memilih handmade. Iya, Jadi larinya ke batik tulis itu. betul. Jadi bukan printing atau apa. Nah sementara konsumen kita di Indonesia nih kebanyakan itu adalah konsumen batik printingnya Cina sekarang. Saya baru tahu kalau dari Cina tuh bikin batik printing. Jadi sekitar tahun 2010 apa ya kalau nggak salah, atau 2013 lah ya, 2012 lah. Itu mulai tuh ada batik printing dari Cina masuknya ke Jogja, langsung ke pusatnya batik loh. Serangannya Cina langsung ke pusat. Motifnya berarti sama Pak. Sama. Cuman dia printing. Printing. Cuman printing, kualitas printingnya jauh lebih bagus dibanding Betul. printingnya Jogja. Nah itu serangannya. Sekarang udah kemana-mana serangannya. Iya. Nah oke. Nah sekarang kita kembali lagi nih Pak ke BMC tadi sebagai tools. Om Rais tolong ditayangin itu. Iya. Kalau nanti bahas batik terus nanti gak selesai. Dan ini teman-teman saya kasih bocorannya. Jadi podcast ini disponsori oleh batik tadi. Petualangan.com. Cuman nggak ada. Kalau dulu kemarin saya bagi voucher Pak waktu webinar 500.000. Oh gitu. Sekarang enggak ya. Kenapa Pak Zanuar? Pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Oke, ya ini. Nah, Bisnis model kanvas. Ada 9 blok ya Pak Zanuar. iya ada 9 blok. Apa saja itu bloknya Pak Zanuar? Ada customer segment, ada customer relationship, channel, value proposition, key activities, key resource, key partner, cost structure sama revenue stream. Oke. Jadi sampai terakhir itu revenue stream ya. Iya. Artinya apa namanya? Analisa itu kalau menurut saya sih ujungnya adalah menemukan Revenue. keuntungan. Iya. Itu yang kalau yang namanya usaha kan ujung-ujung kan duit kan Pak. Jadi apapun lah orang mau ngomong apa, pokoknya ya konkretnya yang namanya bisnis harus menghasilkan keuntungan dalam bentuk materi gitu kan, dalam bentuk materi. Oke, ujungnya itu. Ya. Kalaupun di awal tadi kalau kita ngomong apa namanya customer segment ya, customer segment itu kelihatannya hampir mirip tools yang ini apa namanya design thinking. Di awal design thinking kan melihat itu kan kalau sebetulnya tools yang pertama adalah melihat berempati dulu nih, empathize ya ke masalah-masalah yang dimiliki orang. Iya. Nah, ini BMC juga diawali dengan Customer segment. customer segment. Nah, itu gimana tuh Pak Zanuar? Oh iya. Jadi kalau di BMC itu kan sebenarnya kita menentukan, kalau di design thinking itu kan kita sebenarnya kan menggali sebuah ide. Ide gitu ya. Kita berempati seolah-olah kita itu sebagai pelakunya, bukan pelaku ya, orang yang akan yang akan kita sasar sebenarnya gitu ya. Orang yang kira-kira sasar akhirnya menemukan masalah kan, ketemuan masalahnya, kita berempati seakan-akan kita yang bermasalah seperti itu. Maka dengan kita berempati kita juga kan maka keluar ide solusinya. Memang tujuannya kan itu sebenarnya kan. Kalau di customer segment udah jelas kita produknya apa sih gitu ya. Produknya apa, maka kita tentukan customer segmennya.
mau dijabarkan semua customer segmennya mulai dari umur gitu ya. Itu tadi mau sasar itu yang menengah ke atas, kita mau jual mahal atau yang sedang gitu ya, itu murah gitu ya. Kita mulai laki-laki atau perempuan itu harus jelas juga gitu ya. Laki-laki atau perempuan targetnya gitu ya, umur gitu ya, juga wilayah demografi itu juga harus dijabarkan juga gitu ya. Wah, oke. Itu untuk semua jenis bisnis ya, baik itu barang maupun jasa atau? Iya. Kalau saya mendesainnya itu semua jenis bisnis pakai seperti itu. Di segmentasi di pasar dulu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua dulu. Setelah customer segment, lalu kemudian itu kita analisis dengan apa Pak Zanuar? Gini, kalau pertama customer segment dulu ya. Customer segment tadi Pak Amang sudah bocorkan pakai design thinking. Bisa kita berempati dulu, ketemu permasalahannya. Pain-nya itu apa sih? Pain itu Pak. Pain itu sakit, rasa sakit. Oke. Kalau kita iklannya no pain no gain itu kan. Iya. Rasa sakit gitu ya. Kita menemukannya customer segment menemukan rasa sakitnya, painnya gitu ya. Maka tugas kita sebagai seorang calon technopreneur gitu ya. Tugas kita maka kita menemukan solusinya. Obatnya istilahnya gitu ya. Ketemu permasalahannya di customer segment apa sih gitu ya. Kita ketemu obatnya maka di bagian kedua adalah value proposition-nya. Oke. Permasalahannya apa? Pain-nya apa? Rasa sakit yang dikeluarkan dengan cara kita berempati ya. Kita kan tahu tuh berempati. Di situ rasa sakit pertama customer segment dulu. Permasalahan ke segmen ini apa sih sebenarnya? Apa sebetulnya? Menengah ke atas kan permasalahannya apa sih ketika mencari batik gitu kan? Contoh permasalahannya adalah dia motif gitu ya. Motifnya dia nggak mau yang sama. Ya kan kita kan sering gitu ya jalan-jalan di mall, teman ternyata bukan. Karena motifnya sama gitu ya. Orang menengah ke atas itu pasti nggak mau kan ketemu di jalan dikira apa namanya panti asuhan kan nggak mau juga kan. Sama atau sekolahan kan nggak mau gitu ya. Contoh itu. Ya itu. Permasalahannya itu yang dirasakan para pejabat kan seperti itu. Motifnya itu harus beda dong. Kalaupun sama ya sama istri saya gitu, atau minimal sama keluarga. Sarimbit ya. Iya gitu ya. Tapi kadang-kadang ada sarimbit yang kadang-kadang sarimbit juga sama gitu kan. Walaupun sarimbit motifnya itu ya mungkin kita ketemunya mungkin di daerah mana tetap biasanya ada yang sama kalau yang murah loh Pak. Tetapi kalau yang mahal, batik yang mahal itu ya motifnya cuma satu dok, dia pesan motif itu satu dok. Tapi ngomong-ngomong ada nggak Pak Zanuar sarimbit tapi sama keluarga lain? Nggak ada ya. Kalau di batik Pekalongan itu next time kita bikin Pak nanti. Gitu ya. Karena udah online Pak Amang beli yang buat cowok, satunya kemana itu kan bisa. Karena udah online ya? Udah Pak, sudah. Transaksi juga udah bisa kok. Transaksi juga udah. Sudah bisa. Oke, nah tadi akhirnya sampai ke value proposition. Value itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dari si segmen tadi, customer segmen tadi. Oke. Keluarlah value solusinya. Jadi justru malah dicari dulu segmennya sampai detail, sampai spesifik mungkin. Sampai painnya juga yang dirasakan mereka apa dengan design thinking itu berempati ya. Terus baru nanti kita bikin value-nya atau solusinya. Oke. Terus itu baru di situ ketemu produknya ya. Kita produknya dulu. Oh sorry. Atau membuat sebuah produk baru juga bisa. Oke. Jadi misalnya katakanlah, tadi kan sudah ada batik nih. Lalu ketemu segmennya. Segmennya adalah kelas menengah yang nggak mau motifnya sama dengan yang lain, misalnya gitu kan. Terus lalu ketemulah value-nya. Oke, berarti batik ini untuk segmen ini harus dibikin yang motifnya beda-beda. Berarti konsekuensinya si produsen batik ini harus bikin motif, harus update terus ya. Iya, karena tadi motifnya kembali lagi itu. Contoh batik ya. Batik lagi. Printing sama tulis itu kan jelas beda. Printing itu batik printing itu tekstil. Masuk kategori tekstil. Betul. Kalau batik tulis batik itu ya batik tulis.
Ya itu yang mereka akhirnya buat menengah ke atas itu yang dicari. Jadi kan dari Eropa dan lain Cuman sebagainya. kadang kalau saya lihat bahannya beda ya. Kalau batik tulis itu dipakai itu agak gerah gitu ya maksudnya. Tergantung bahannya Pak. Oh gitu. Ada bahan yang enak juga ya? Ya beberapa yang itu masuk kemarin waktu di Pekalongan ada sutra juga. Oke, sutra tulis juga ya, bisa dipakai buat ditulis. Kalau di printing eman-eman Pak. Mereka Udah sutra kok di printing. Iya. Nah itu, jadi kita ketemukan tuh pennya mereka kan pengen beda gitu ya. Kemudian nanti ketemu lagi mereka ketika beli batik tulis kan udah mahal tuh. Bahannya mahal, maka penjahitnya juga harus yang bagus juga. Oke. Yang tahu model, tahu desain, kita harus mendesainkan juga gitu ya. Itu kan permasalahan-permasalahan mereka sebenarnya. Yang oke. Itu kan value-nya ya, value-nya. Value-nya nanti value-nya itu. Nah, dari value itu bisa ketemu value yang lain ya. Bisa. Katakanlah misalnya tadi itu, oh ini penjahitnya harus beda dong. Nah, nanti akan bercabang terus Pak. Bercabang terus. Yang nanti ujungnya di pojok sendiri tuh revenue stream. Revenue stream. Kalau kita jualan batik dok, bahan aja gitu ya. Tapi dengan kita dimodelkan seperti ini, maka nanti akan lahir tuh cabang-cabang revenue stream yang baru. Contoh paling kita langsung loncat ya. Ya. Desainer nanti bayar juga. Oke. Jasa jahitnya pasti akan bayar juga. Nanti mereka nggak mau ribet tuh, taunya mereka nggak mau diukur-ukur gitu ya. Salah satu batik Pekalongan keluarnya kan seperti itu, pakai pemodelan seperti ini. Kita ngukurnya online, kirim. Oke, kan ada misalnya kalau online itu ukuran pinggang berapa, ukuran detail dan sebagainya detail. Sampai kita upload desainnya juga ada. Itu kalau kita bicara batik Pekalongan. Jadi kita keluarkan permasalahan-permasalahannya apa mereka yang mereka butuhkan sebenarnya sih. Kita kasih solusinya. Itu kan semakin melebar ya. Jadi nanti revenue streamnya akan tambah semakin banyak. Oke, ya mantap itu. Terus setelah value proposition itu terus lalu sampai ke channel ya. Bagaimana? Ya, oke. Bagaimana menghubungkan? Kalau channel ini kan maksudnya bagaimana menghubungkan antara produk atau value proposition tadi itu nilai dari produk itu tadi. Ini teman-teman tolong bedakan ya. Value proposition itu nilai produk itu, ya kan? Ya. Nilai lebih tapi maksudnya solusi. Nilai lebihnya berupa. Jadi produk itu sudah ada, cuman sebelum dianalisa dengan PMC ini kan mungkin belum punya nilai lebih. Begitu dianalisa ketemulah nilai lebihnya. Nah, baru nanti dari nilai lebih ini kemudian dicari bagaimana hubungan antara nilai lebih ini dengan konsumen gitu. Jadi di channel itu bagaimana kita mengirimkan solusi kita ke customer segmen sebenarnya. Penghubung ya. Kita sudah punya customer segmen nih. A, B, C sampai Z gitu ya. Kita punya solusi buat dari si customer segmen. Painnya itu kita udah ketemu tuh permasalahan mereka. Customer segmennya ketemu, painnya ketemu permasalahannya gitu ya. Nah, kita kasih solusinya. Untuk solusi itu sampai ke customer itu butuh medianya, mendeliver mereka sampai ke customer segmen. Oke. Nah kalau batik kasusnya medianya apa tuh? Yang sudah mungkin Pak Januar udah punya. Contoh gini, paling gampang ya kalau kita nggak bicara batik Pekalongan ya, batik Pekalongan sudah full itu udah lengkap. Udah lengkap. Contoh gini, kalau batik produk batik gitu ya, untuk menengah ke atas gitu ya. Contoh gini. Kalau seumpama dia itu punya butik, salah satu media channel yaitu butiknya. Atau tempatnya lah ya, tempat jualan. Tapi kayak semacam showroom gitu ya. Ya. Workshop. Cuman untuk di era sekarang kan sudah sosial media. Nah, di sosial media itu harus dibedakan juga. Mana sih kira-kira kalau seumpama orang menengah ke atas itu lebih suka lihat lebih suka kan modelnya gitu ya. Mereka lebih suka model, gambar dan lain sebagainya. Kira-kira teman-teman coba pikirkan, kita mendeliver sebuah produk yang bagus dari value kita ke menengah ke atas itu kira-kira dipikirkan sosial media mana yang paling pas antara Instagram atau Facebook.
kira-kira mana Pak kalau yang sesuai sama seleranya segmen yang tadi. sesuai dengan segmennya kita gitu ya. Kalau seumpama menengah ke atas itu lebih suka mereka ngaksesnya ke Instagram. Jelas tuh. Ya. Dari modelnya, dari gambarnya. Kalau teman-teman belajar tentang kelas Instagram gitu ya, saya juga belum lebih ke arah Facebooknya gitu ya. Facebook itu jelas. Jadi itu tampilannya lebih bagus Pak daripada kita lewat Facebook. Secara segmentasinya juga jarang kan orang-orang menengah ke atas itu mereka itu akses Facebook. Ya. Kalau dulu awal-awal ya. Dulu awal-awal ya. Ketika Instagram masuk lebih mereka ke situ. Jadi itu harus dibedakan. Kita menemukan channelnya nggak sembarangan itu. Menengah ke atas lewat Facebook ya. Mereka cuma Facebook juga jarang-jarang online kan mereka kan. Ya. Lebih suka Instagram. Ya. Cek aja itu ya paling banyak Instagram. Ya walaupun nanti tetap kita pakai Facebook oke lah nggak masalah gitu ya. Karena di kelas saya ngajarin Facebook Ad Pak. Gitu ya. Masa saya mendeskripsikan Facebook gitu kan. Tapi ini bicara lain loh ya. Tapi ini dicatat. Iya. Tapi ini bicara lain. Jadi arahnya ke situ. Jadi diarahkan untuk channel itu berfungsi untuk sampai mendeliver dari value-nya kita ke customer segment, mengirimkan ke mereka. Salah satu contohnya kalau sekarang media sosial. Iya, media sosial. Atau kalau cara yang paling manual lagi gitu ya. Kira-kira gitu ya. Orang menengah ke atas itu lebih suka ke bazar. Pasar malam. Ya. Expo lah bahasa kerennya sekarang. Expo atau dia itu acara untuk acara apa itu yang jalan-jalan itu di walk pameran baju. Apa namanya? Lupa. Ya, peragaan busana gitu. Nah, apakah peragaan busana dari beberapa desain terkenal? Kan itu kan beda. Channel itu bisa dijadikan sebuah channel juga gitu ya. Itu kalau yang manual gitu ya. Tapi kalau secara era internet ya itu tadi salah satu contoh yang paling gampang adalah kita menggunakan Facebook atau Instagram. Oke, nah ini ada sedikit cerita nih Pak Zanuar. Jadi saya selain main, kan awalnya saya main di Blibli nih. Sama. Gitu ya. Kita startnya sama ya. Jadi awalnya main di Blibli, terus nggak puas, pingin melebarkan sayap bisnis nih. Nah, kalau ini saya nggak tahu Pak. Kan ini bocoran nih. Iya, pengakuan dosa. Iya. Jadi melebarkan sayap sampai ke Tokopedia, Bukalapak gitu kan. Udah. Ternyata masih kurang kenceng, maksudnya tingkat kelakuan tingkat terlakunya tingkat terlakunya barang itu masih kurang kenceng. Akhirnya saya melebarkan sayap ke IG, Instagram. Hasilnya masih nggak kenceng juga. Instagramnya itu lanjut Pak. Nah saya mulai kepikiran bikin official di web. Jadi websitenya gitu. Di webnya, karena saya pikir gini, orang akan kalau Instagram semua ini serba kalau ngomong gambar nih, menikmati gambar, misalnya katakanlah, kalau menurut saya batik itu akan sangat tergantung dari tampilan kan. Betul. Nah, kalau mau menikmati gambar, oke lah, salah satunya Instagram. Tapi itu menurut saya konsumen masih belum puas. Maka saya butuh web sebagai officialnya, biar konsumen puas nih lihat gambarnya gitu. Nah, artinya gini Pak Zanuar, ternyata kalau mau ngomong sosmed yang mau kita pakai untuk mau dijadikan sebagai channel, ternyata nggak bisa cuma satu jenis gitu. Atau kita nggak bisa juga cuma pakai sosmed, tapi harus pakai perangkat yang lain, platform yang lain gitu. Iya, betul. Nah itu sepakat ya Pak Zanuar ya. Tadi kan saya bilang salah satu itu kan sosial media, tetapi kalau kita mengarangnya adalah peragaan busana dan lain sebagainya. Itu salah satu channel, atau kita punya butik sendiri. Itu salah satu channel juga gitu ya, yang bisa digunakan untuk mengirimkan permasalahan value-nya kita ke customer. Gitu. Tapi itu bagus sih Pak. Kalau sudah ada web, sudah ada Pak? Belum. Masalahnya itu. Sekarang gini, sebenarnya ternyata saya udah tahu kebutuhan saya sebenarnya adalah operator.
Jadi saya nggak mungkin mengoperatori diri sendiri itu nggak. Iya nggak mungkin Pak. Kalau seorang pengusaha itu harus punya karyawan. Iyalah, masa pengusaha sekeren saya masih mengoperatori diri sendiri. Masih pakai ya lakban itu kan. Masih bungkusi kemasan. Iya. Kan luar biasa. Nggak boleh Pak itu Pak. Iya jadi itu sih itu Pak Amang sudah banyak berarti mengarah ke website itu ya. Kalau itu mungkin langsung ke teknis Pak. Masuk ke digital marketing itu nanti sudah. Oke. Itu ranahnya digital marketing. Kalau sudah semua sudah mungkin kalau mau ada modal lagi mau dibikin butiknya dan lain sebagainya itu sudah secara teknis. Tapi secara BMC itu Pak Amang sudah bagaimana dia itu Bapak Amang itu mengirimkan pesannya bahwa caranya seperti ini loh. Nanti ada beberapa channel yang bisa dipakai gitu. Channel itu bisa banyak ya. Ya, channel bisa banyak ya. Bisa banyak. Baik yang online maupun offline gitu kan? Ya. Oke, sekarang kita lanjut nih. Pak Om Rois, tolong dibayangin. Jadi setelah value proposition ketemu nih, nilai lebihnya ketemu, kemudian ketemu sampai kemudian ketemu channelnya, cara menghubungkan. Oke, itu kan sudah selesai harusnya Pak Januar. Apalagi? Sebenarnya gini, sudah selesai sih Pak. Jualan. Kalau seumpama channelnya berhasil, Pak Amang ngirimkan ke saya sebagai orang menengah ke atas. Amin. Ya. Amin. Saya kan beli itu, deal 10 juta lah. Ya. Gitu ya. Satu batik misalnya ya. Mahal banget. Ampun kalau itu. Ya 10 juta ya. Tetapi kita harus berpikir lagi. Bagaimana si orang tersebut itu kembali lagi ke kita. Oke. Jadi nggak cuma sekali beli. Kalau sekali beli kan ya udah percuma kita harus nyari tiap bulan itu tiap hari harus nyari pelanggan baru lagi. Betul. Padahal bisnis yang bagus adalah bisnis yang repeat ordernya tinggi. Oke. Berarti katakanlah ada dua pilihan nih. Iya. Konsumen sedikit tapi sering bolak-balik atau konsumen banyak tapi sekali beli. Nah, pilihannya mana nih? Kalau saya milih konsumen banyak sering beli ke kita. Kan tujuannya kan seperti itu. Banyak konsumen itu sekali beli, artinya kalau dia kembali repeat order ke kita berarti dia puas. Puas dengan value-nya kita gitu ya. Oke. Maka dan itu kalau makin bagus lagi kalau dalam jumlah banyak. Ya. Oke. Jadi ada yang RO, ada yang existing pelanggan existing itu kan bisa kembali lagi ke kita. Itu yang susah sebenarnya. Nah, itu gimana tuh? Mungkin Pak Januar punya pengalaman bagaimana mengikat istilahnya membangun keterikatan emosional konsumen ke produknya kita. Ya, salah satunya kita pakai tool ini bisa, Pak. Masuk ke customer relationship. Oke. Relationship itu berhubungan nih. Ya Mas Ais. Ya ada yang complicated juga. Mungkin Om Rais bisa cerita mungkin. Jadi kita membangun hubungan ke pelanggan sebenarnya, engagement gitu ya. Jadi pelanggan kita yang sudah pernah datang ke kita itu akhirnya kembali lagi ke kita karena dia puas dengan solusi yang ditawarkan oleh kita. Ya. Dengan sesuai permasalahannya mereka. Ya. Itu mirip inilah ya Pak Januar, orang kalau awal-awal suka sama orang lain gitu ya, itu kan kepinginnya tiap hari ketemu terus gitu kan. Mungkin mirip-mirip kayak gitu mungkin ya. Kalau susah itu kok. Atau ya mungkin Pak Januar belum punya pengalaman itu jadi susah memahami. Lanjut aja dulu. Jadi di customer relationship itu kita membuat bagaimana si pembeli kita yang pernah datang ke kita itu kembali lagi ke kita lagi. Oke, ya intinya itulah ya. Intinya itu. Caranya seperti apa? Contoh ya, mungkin tadi biar mereka terikat dengan kita. Salah satunya kita menyediakan penjahitnya juga. Oke. Ketika dia puas dengan motif batiknya kita, bagus tuh, bahannya bagus, motifnya bagus. Kita juga menyediakan penjahitnya juga. Oke. Suatu saat gitu ya. Ketika dia punya bahan yang lain juga akan kembali ke kita dengan walaupun bukan produk batik loh Pak. Ya.
bahan yang lain ya, bukan ya. Oke. Iya, artinya kita membangun hubungan yang baik dengan pelanggan kita. Salah satunya itu. Maka akan menghasilkan revenue stream yang baru. Ya. Jasa jahitnya itu tadi. Iya. Atau cara yang lain juga. Ini bicara batik dulu ya. Cara yang lain adalah permasalahannya kita kembali lagi ke painnya si menengah ke atas itu gitu ya. Mereka itu batik yang bagus, kain sutra. Kalau kita laundry tempat umum bahaya atau tidak kira-kira? Iya. Betul. Iya kan? Ya, berisiko. 10 juta cuy. Iya. Pakai setrikaan yang panas terus gitu kan. Kalau nggak dicampur dengan yang bahan yang lain kan pelunturan nggak. Jadi kita menyediakan juga, contoh menyediakan laundrynya juga. Itu masuk ke customer relationship. Oke. Atau yang paling sering kasih diskon membership. Berapa kali belanja? Ya contoh ya paling gampang ke customer relationship adalah tukang cukur, Pak. Biar nggak jauh-jauh ke batik gitu ya, Mbak mikirnya kejauhan. Tukang cukur kita rata-rata dikasih kupon tuh sampai 10 kali gratis 1 kali. Ya. Itulah menghubungkan. Jadi mau nggak mau kita harus ya karena mau kita ngumpulin kupon kan, Pak. Iya. Saya nggak mau ya tetap harus ke tukang cukur itu gitu loh. 10 kali baru gratis sekali. Jadi kan dia akan kembali lagi. Tapi kelihatannya yang begitu-begitu kelihatannya nih itu produk-produk khusus ya, yang khusus itu gimana ya? Misalnya begini, orang nggak sembarangan loh cari tempat potong rambut. Iya. Pasti cari yang cocok. Dia nyoba beberapa kali, cocok deh dapat. Itu masalah model juga ya, Pak. Ya gitu ya. Pertama itu cocok ya. Potong rambut nih, terus cuci mobil atau motor itu juga begitu. Sama, Pak ya. 10 kali juga itu ya. Bengkel juga begitu ya. Nggak tahu, mungkin itu akan lebih cepat proses channelnya ya. Iya. Proses channelingnya lebih cepat kalau dengan tipe-tipe bisnis seperti ini. Ya kalau tadi nggak semua orang cocok, Pak ya. Masalah potong rambut, bengkel dan sebagainya nggak semua orang cocok. Tadi kan kembali lagi ke customer segment. Kita cari permasalahannya di itu. Disesuaikan dengan value-nya kita, disesuaikan dengan customer segmentnya kita. Ada orang yang dia itu walaupun nggak dikasih diskon tapi dia cocok dengan pelayanannya, ada kembali lagi ke situ. Ya. Kalau saya tipikal yang penting yang murah gitu kan. Ya. Mencolok sana, mencolok sini gitu ya. Gitu. Jadi yang penting nasinya banyak, lauknya nggak masalah gitu ya. Kalau Om Rois itu kalau potong rambut dia sukanya bukan apa-apa. Yang penting potongannya mau kayak apa nggak masalah. Yang penting di bawah pohon beringin kalau. Sambil tidur. Jadi di customer relationship itu bisa jadi kita kasih diskon, kasih membership gitu ya. Jadi bagaimana kita mengikat mereka untuk kembali lagi. Nah itu yang kemarin terjadi, yang dilakukan oleh, atau bahkan mungkin sampai sekarang masih ya dilakukan oleh beberapa marketplace besar. Ya. Yang disebut bakar duit itu. Ya. Jadi ada diskon, ada Shopee itu kan cashback, Blibli juga gratis ongkir gitu. Gratis ongkir, terus yang apa namanya itu yang mirip jadi gede-gedean gitulah pokoknya. Itu gimana, Pak? Nah, itu gimana? Itu salah satu bentuk ini juga. Customer relationship itu kalau kita tarik lagi ke dalam ERP, Enterprise Planning itu masuk ke CRM, Customer Relationship Management. Itu masuk ke situ, Pak. Salah satunya membership, diskon, gratis ongkir dan lain sebagainya. Kalau nanti di digital marketingnya saya itu ada remarketing ya. Email marketing. Jadi kalau Pak Amang buka email, kalau pernah buka Tokopedia atau mungkin Blibli, Pak, itu yang hampir tiap detik kita kirim ya. Gratis ongkir, diskon dan lain sebagainya. Itu masuknya ke customer relationship. Kalau yang kita kenal spammer ya, nyepam gitu ya. Atau beda itu? Beda, Pak. Oke. Kalau spam itu masuknya ke spam, tapi kalau ini benar-benar memang profesional. Jadi bedanya antara spam sama remarketing, email marketing itu, cuman kita kadang-kadang nggak sadar bahwa kita itu subscribe email tersebut. Nggak sadar aja itu sih sebenarnya. Ingin berlangganan centang gitu ya. Pernah kayak gitu nggak? Iya kan? Kita nggak sadar. Secara hukum ya nggak masalah, ketika dikembalikan lagi dulu pernah centang kok. Ini kan cuman kan
budaya Indonesia kan membacanya kurang, jadi Iya, betul. mereka asal setuju gitu kan. Tapi kalau spam kita nggak pernah tahu, tahu-tahu masuk ke spam. Banyak kok di tempat saya itu spam itu salah satunya jurnal ya. Jurnal Predator itu masuk ke spam. Itu otomatis masuk ke spam karena sama sekali nggak pernah buka. Tapi kalau Tokopedia, Blibli karena kita sudah pernah buka. Secara sadar atau tidak sadar itulah. Ya. Oke. Itu customer relationship. Jadi bagaimana kita apapun itu terserah teman-teman gitu ya. Yang penting bagaimana caranya customer kita itu kembali ke kita. Entah itu pakai pelayanan yang prima, bagus. Ya. itu sensitif tolong kata-kata. Iya. Ceplos. Atau pelayanan yang bagus atau kita kasih diskon dan lain sebagainya. Sampai sekarang Tokopedia ya kasih diskon gede-gedean, Shopee terutama ya. Ngasih sampai ada yang tanam Shopee itu kasih koin itu. Iya betul. Itu yang ya itu juga cara bagaimana membangun channeling ya antara konsumen dengan produk kita. Iya. Oke, nah sekarang gini Pak Zanuar. Itu tadi kan kita banyak bicara faktor eksternal dari bisnis kita. Siapa konsumennya gitu kan. Iya. Lalu apa kebutuhan mereka, solusinya bagaimana mereka menghubungkan mereka dengan produk kita gitu kan. Ini kan eksternal semua lah, eksternal dari bisnis kita gitu misalnya ya. Kecuali value proposition, Pak. Value, iya, itu internal ya. Kita itu ya. Tergantung kita. Iya. Nilai lebihnya ada di. Ya tapi berdasarkan dari customer segmentnya. Oke, berarti kan setengahnya masih eksternal. Iya. Nah, yang internalnya nih. Oh iya, internal. Berarti yang mana dulu nih, Pak? Ya sekarang kan gini. Kalau sudah ketemu nih produknya udah segala macam konsumen sudah. Nah, biasanya kelemahan dari bisnis ini adalah kita tidak mampu menjaga. Belum ready itunya, Pak ya. Kita belum nggak mampu menjaga atau memelihara menjaga bisnis kita ini. Ya. Contoh yang paling sederhana aja misalnya soal stok. Apalagi yang handmade. Itu. Apalagi yang dropship ya, Pak. Apalagi yang dropship. Sedih. Hancur sudah. Iya itu udah masa lalu tuh, Pak. Saya kapok, Pak. Saya udah nggak mau dropship lagi udah. Asli serius. Makanya. Habis untuk saya. Jadi sekarang di marketplace manapun itu ya kalaupun masih bisa main-main dropship, tapi saya lihat mau nggak mau harus nyetop. Iya, betul. Itu cuma baru salah satu nih soal stok. Artinya ini menyangkut manajemen. Soal stok itu akan sangat berhubungan dengan modal. Betul. Kos. Gitu. Terus lalu di luar stok misalnya, yang tadi saya bilang, saya nggak mungkin dong jadi mengoperatori sosmed dan sebagainya sendiri. Saya butuh orang, butuh employee gitu ya. Nah itu. Nah di BMC ini gimana nih Pak Zanuar? Kita ke sebelah sana berarti ya. Iya sebelah sana. Iya. Ada kayak resource dulu. Oke, key resource. Key resource itu hal yang paling dibutuhkan agar value kita atau mungkin agar value kita itu terkirimkan oleh customer segment. Customer. Oke. Jadi masih di channeling lah tadi ya. Iya. Bagaimana ketika sudah dibahas tuh semuanya tuh customer segment, channel, customer relationship, value-nya apa gitu ya. Tetapi ketika tidak ada resource itu nggak berjalan. Resource-nya bisa jadi kita juga. Iya. Tapi kalau kita nggak memungkinkan tadi Pak Emang bilang orang lain yang memegang. Nah, kira-kira adalah sesuatu yang dibutuhkan agar semua yang kita kerjakan tadi itu berjalan. Value-nya terkirimkan lewat channel gitu ya. Value-nya terkirimkan lewat channel ke customer segment gitu ya. Kemudian hubungan dengan pelanggan jadi baik. Itu kan butuh resource juga gitu ya.
artinya butuh tenaga. Butuh tenaga. Karyawan gitu ya, bisa jadi karyawan, tenaga gitu ya. Kemudian butuh yang lain juga gitu ya. Bisa jadi kantor atau mungkin ya sampai misalnya kantor, sampai ke komputer, laptop, kalau HP gitu ya, karena di sosial media itu masuk ke resource Pak. Oke, resource. Saya punya cerita menarik nih. Jadi di masa lagi rame-ramenya sepeda nih. Jadi saya sempat lihat, saya kan punya bengkel langganan. Di mana itu Pak? Adalah Pak Toto Toto. Jadi saya punya bengkel langganan yang dari dulu dia pakai manajemennya sangat sederhana, konvensional, digarap sendiri ya, sampai misalnya dia beli barangnya juga sendiri. Terus pokoknya semua dikerjakan sendiri lah ya, semua dikerjakan sendiri. Karena waktu itu pelanggannya masih belum banyak, belum booming masalahnya, itu masih oke. Iya. Nggak ada masalah. Ya, jadi misalnya katakanlah set, apalagi kalau cuma setting ya, sepeda baru dibawa ke situ di setting, itu cepet lah, nggak ada masalah. Upgrade aja bisa cepet. Sekarang, terakhir kemarin saya main ke sana, mulai curhat, ngeluh. Satu yang dia khawatir itu gini, nanti kalau tiba-tiba ada orang datang, terus ngomong mau ngambil sepedanya, dibayarlah, terus si pemilik bengkel ini bilang, oh yang sepeda yang mana ya? Si orang ini asal tunjuk aja, langsung terus dibayar, udah. Habis itu datanglah satu orang lagi yang ternyata si orang ini yang punya sepeda tadi, yang udah diambil. Problemnya karena si pemilik bengkel ini nggak punya catatan sepeda A itu punya siapa, terus servisnya apa, habisnya berapa, yang punya siapa, alamatnya di mana dan sebagainya. Itu beruntun ke problem ternyata karena dia nggak mungkin menangani itu sendiri, jadi dia butuh orang. Betul. Nah, waktu saya kasih tawarin solusi, Pak, gimana kalau misalnya nambah orang? Dia nggak mau. Kenapa? Karena dia pernah punya pengalaman beberapa kali pakai orang, ternyata nggak beres. Nah, ini gimana nih, Pak? Mungkin Pak Jandar bisa kasih solusi nih. Itu salah satu contoh aja nih, ngomong soal key resource. Ya solusinya nambah orang sebenarnya sih. Harusnya mau nggak mau nambah orang. Cuman tadi saya bilang bahwa ini BMC itu bisa untuk membuat sebuah ide bisnis yang bukan ide bisnis, model bisnis yang baru, atau kita itu pemodelan ulang lagi bisnis kita sebenarnya. Gitu. Jadi menyeluruh Pak, nggak cuma kalau orang itu, kalau Pak Ois, Pak siapa itu ya. Kalau cuma dikasih suruh bilang nambah orang, dia nggak akan mau dong. Kita harus tunjukkan ke semuanya. Model itu secara keseluruhan gitu ya. Karena biasanya itu kembali lagi tadi sempat di awal saya singgung bahwa UMKM semuanya yang menengah ke bawah itu, usaha kecil menengah gitu, bukan menengah ke bawah, usaha kecil menengah itu biasanya yang penting jalan dulu. Ya kan? Betul. Yang penting pasarnya masuk dulu tuh, ya kan. Yang penting dapat revenue masuk ke kita, kita bisa jual, kita bisa beli lagi. Kan cuma seperti itu, awalnya seperti itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, kalau dia konsisten ke arah situ, maka akan semakin besar bisnisnya. Iya kan? Ya kan nggak mungkin tuh, kita nggak tahu kan bisnis yang akan booming ke depan itu gara-gara pandemi apa gitu ya. Nggak nyangka juga sepeda jadi seperti itu ya. Betul. Saya kan nyesel ketika ingat Sally saya. Mahal jadinya. Udah jadi apa tuh? Jadi tempat jemuran mungkin ya. Iya. Jadi kita akan tahu makanya dengan BMC itu kita memodelkan bisnis yang baru dari kita yang sudah berjalan sebenarnya. Iya. Karena kita akan sangat cepat berubah sekali. Jadi UMKM itu rata-rata mereka yang penting jalan dulu.
Karena benar sih kata Bob Sadino, bisnis yang baik adalah bisnis yang berjalan sebenarnya kan, bukan cuma ide. Bukan gitu. cuma ide. Percuma kalau ide cuma saya pengen seperti itu, tapi nggak pernah dikerjakan juga percuma. Bisnis yang jalan salah apa enggak ya enggak juga gitu ya. Tetapi kalau semua salah kalau dia itu kan bertahan seperti itu terus, nggak mau memodelkan ulang bisnis kita. Jadi solusi yang tadi benar sih. Kalau kita bicara langsung ke bapaknya itu tambah orang nggak bisa, tapi nggak mau dia, apalagi dia punya trauma di masa lalu, betul. Pakai orang itu seperti itu, maka kita dimodelkan bisnis lagi ini. Kebetulan lagi booming juga kan yang sepeda gitu ya, makanya keseluruhan Pak. Kira-kira kalau nambah orang, costnya berapa, maka nanti revenue streamnya apa lagi? Gitu. Oke, berarti kapan-kapan nanti tak kasih tahu, Pak, ini loh bisnis model kanvas juga Pak itu. Bludak langsung. Gitu. Oke. Jangan Pak, ya kita sebagai. Jadi kita ngomong dalam bahasa yang sederhana Pak. Kalau kayak gini. Iya. Ngobrol sambil ngopi. Aja langsung Prina terus ya Pak. Oke. Terus kita lanjut nih agak dipercepat nih Januar, karena waktunya ternyata tinggal 15 menit Pak. Aduh. Kelamaan kelamaan. Oke. Setelah Key Resources lalu ini oke. Kalau tadi katakanlah Key Resources nih, ternyata setelah dianalisa, wah ini butuh nambah orang. Kalau nambah orang itu ternyata kebutuhannya nih, orang ini harus disuruh ngapain nih? Misalnya dia bagian pencaratan, wah berarti harus butuh alat lagi nih, entah itu mungkin seperangkat komputer atau apa gitu ya. Program gitu ya. Nah kalau komputer misalnya, komputer kan harusnya ditaruh di tempat yang dingin, AC gitu ya. Nah, ada ruangan khusus, ada AC-nya dan sebagainya. Nah ini larinya kan ke modal Pak Januar. Iya. Gitu ya kira-kira betul ya. Oke, berarti kita langsung ke cost structure. Cost structure. Iya. Tadi harusnya ke aktivitas dulu Pak. Tapi udah masuk ya. Aktivitas, Oke. Iya. Berarti dari situ aktivitasnya apa? Nah, nanti kan kita bagaimana resource yang sudah ada, kemudian ada value-nya itu berjalan. Oke. Masuk ke aktivitas. Aktivitas. Kegiatannya apa gitu ya? Ya. Jadi resource sudah ada, value-nya ada, customer segment-nya ada, channel-nya ada, relationship-nya ada. Nah, bagaimana caranya itu semuanya berjalan, itu dicatat di situ. Contoh, misalnya batik lah. Ya salah satunya promosi, gitu, kegiatan promosi. Atau semua kalau si dia itu bikin batiknya, gitu ya. Kalau semua dia full bikin batik dengan, tapi jarang juga sih Pak ya. Batik kemudian dia jual sendiri kan jarang. Tapi kalau semua kegiatan yang paling mudah adalah kita punya produk sendiri, butik tadi ya. Ya salah satunya adalah kita satunya kayak aktivitasnya adalah promosi. Kemudian kegiatan yang lain juga mungkin fashion show dan lain sebagainya. Atau mungkin administratif tadi mencatat gitu ya, barang keluar masuk itu juga penting. Kalau bengkel sepeda berarti ya kegiatan-kegiatan yang di sekitaran itu, menjual produk, bengkel dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi itu masuknya ke key activities. Ya. Key activities itu maksudnya adalah kegiatan-kegiatan penting ya. Ya. Kegiatan-kegiatan utama gitu kan, yang mendukung bisnisnya tadi. Semuanya itu jalan. Oke. Nah, baru setelah itu cost structure. Cost structure itu maksudnya menghitung ya. Ya. Kebutuhannya. Dari kegiatan-kegiatan utama ini lalu dibutuhkan dana berapa? Dana berapa? Mulai dari resource-nya kan ada komputer, itu masuknya cost structure. Kantor, semua kalau kita punya workshop batik gitu ya, itu masuknya cost structure. Bayar karyawan. Kemudian nanti ada untuk biaya ads, Facebook ads, Google ads dan lain sebagainya gitu ya. Itu masuk cost structure. Atau mungkin kalau kita nyewa orang untuk model batik gitu. Maksudnya masuk ke structure juga. Itu ditulis kenapa? Karena nanti kira-kira bisnis ini memungkinkan untung nggak sih gitu ya. Atau sama kita bisa dicek lagi tuh ke depan itu bisa untung di tahun keberapa. Itu masuk ke structure semua. Jadi ada sesuatu yang menarik nih. Dulu yang namanya vlogger itu kan dia cuma sendirian tuh.
Iya. Pakai kamera HP sendiri gitu terus upload di YouTube gitu ya. Sekarang udah mungkin nama istilah atau sebutan vlogger udah nggak ada nih, jadinya YouTuber. Dan ternyata YouTuber itu punya pekerja. Iya kan? Iya. Nah itu udah perkembangannya. Ya saya cuma pengen cerita aja. Ini sesuatu yang sangat menarik dari mungkin hampir sama kayak bengkel tadi itu yang biasanya tadinya dikerjakan sendiri, sekarang mereka sudah punya tim yang punya tim sendiri. Punya tim sendiri yang mereka kerjanya luar biasa dan bayarannya juga luar biasa dari YouTuber itu. Dan itu pasti kan kalau sederhananya gini, nambah orang berarti kan nambah pengeluaran dong, gimana? Kan itu harus dihitung dari penghasilannya gitu. Tapi YouTuber nggak ragu-ragu tuh nambah orang dan sebagainya kan. Ya, kalau menurut saya sih kalau YouTuber tadi ya, dengan kita punya tim maka kita sebenarnya kan nambah uang biasanya sih. Pendapatan semakin bertambah ya. Harusnya kita akan lebih mudah. Contoh gini, kalau kita contoh gini, saat sendirian, YouTuber ya, YouTuber, kita upload paling seminggu sekali, iya kan? Kalau Atta Halilintar itu ya. Ya, itu sehari sekali. Ya. Otomatis kemungkinan jumlah view-nya akan nambahan. Iya betul. Pundi-pundi AdSense yang masuk juga akan nambah. Itu kalau punya tim ya. Logikanya sih kalau semua timnya banyak, maka pekerjaannya, produk yang kita hasilkan atau jasa yang kita hasilkan nambah banyak. Kalau jasa. Betul. Tadi kan kalau bengkel sepeda kita nambah teknisi satu lagi gitu ya buat sepeda, bukan bengkelnya, maka orang yang masuk yang tadinya itu cuma 1-2 atau tadi 10, maka bisa kita nampung yang lain juga karena kita nambah tim. Walaupun kita bayar orang sebenarnya sih. Ya. Tapi cara kalau YouTuber tadi, kalau kita vlogger ya kita mau edit berapa hari sih? 2 hari kayak. Edit 2 hari, ambil stacknya sehari 3 hari gitu ya. Ya seminggu sekali jadinya kan. Tapi kalau kita punya tim, ya tim yang banyak, apalagi Atta Halilintar sampai dibuatkan rumah gitu sendiri kan. Oh iya, timnya dapat dibikinin rumah ya? Gak dibikin rumah, maksudnya di rumah itu sendiri loh. Oh iya, gitu ya. Kayak semacam mes gitu. Mes ya. Itu kan hampir tiap hari dia. Saya nggak pernah nonton sih loh Pak, nggak pernah nonton. Cuman katanya gitu ya. Iya nggak mungkin lah, itu kalau pasti nonton lah pasti. Saya percaya. Termasuk si Keke itu kan. Keke bukan boneka. Iya. Iya, itu jadi semakin banyak ya sebenarnya kalau kita put tim ya otomatis produk yang kita hasilkan akan lebih cepat, lebih banyak. Jasa yang kita hasilkan juga akan lebih banyak juga. Tapi mungkin ini iseng aja ya Pak Zanuar. Mungkin saya termasuk orang yang beruntung ya. Saya punya podcast, saya punya tim operator Om Rois, dan pembicara bisa siapapun saya undang ke sini. Saya nggak pernah keluar uang ke Om Rois ke bicara. Ya itu mungkin adalah faktor luck saya lah ya. Di pause dulu bisa. Itu sebenarnya rahasia dapur saya ya. Nanti kita bahas habis ini selesai Pak. Kan paling cukup diajak makan aja lah gitu. Murah banget ya. Rokok sebungkus cukup. Enggak ngerokok lagi. Lebih murah lagi. Oke, terus lanjut ke partners. Ke partners ya. Oh. Partner dulu Pak. Betul. Ya. Oke. Ya boleh atau revenue stream dulu. Revenue stream boleh. Iya belum dong. Kan terakhir itu. Iya. Kayak partner itu kita hal yang bisa membantu kita melaksanakan semua yang tadi kita udah kerjakan sebenarnya. Membantu. Eksternal itu juga eksternal. Eksternal itu ya, bukan internal ya. Contoh apa sih? Beda sama karyawan ya statusnya ya. Jadi ini partner, contoh misalnya supplier. Oh oke. Tadi batik. Ketika misalnya batik khusus dengan segmen atau konsumen khusus, ternyata butuh penjahit khusus nih. Penjahit khusus. Nah itu maksudnya ke partner. Nah itu designer. Partner adalah mitra ya. Mitra. Atau designer. Mungkin penyuplai bahan yang khusus sutra. Gitu ya. Atau mungkin bahan-bahan yang lain. Kan nggak mungkin kita menyediakan sendiri gitu ya. Kan nggak, ya walaupun nanti semuanya lewat kita semua gitu ya. Penjahit sendiri ada. Itu kan customer nggak tahunya kita gitu loh. Tahunya kita. Itu tahunya penjahitnya kita jahit, yang kita yang jahit gitu loh. Ya. Oke, partner penjahit.
desainer yang desain bajunya, kalau semua dia itu pengen desain baju sendiri gitu ya. Bahan yang bagus, menyuplai bahan gitu. Karena nggak mungkin kita bikin bahan sutra sendiri gitu ya. Oh iya. Nggak mungkin Pak. Gitu. Jadi atau mungkin yang produk yang lain mungkin suppliernya masuk gitu ya. Supplier kan nggak cuma 1, ada 2, 3, 4 gitu. Itu maksudnya kayak partner. Soal nanti di situ kerjasamanya mau bagi hasil atau gimana itu urusan nanti lah ya. Tapi yang jelas karena ada kebutuhan kerjasama dengan ya. Pemilik bisnis lain gitu ya. Ya, salah satu punya kita Batik Pekalongan adalah kita bekerja sama dengan penjahit di Pekalongan Pak. Ada berapa penjahit? Banyak banget karena hampir satu desa itu mereka itu penjahit batik di situ. Oke. Dan itu jalan semua, jadi jalan semua ya? Iya. Kerjasamanya jalan semua ya. Kalau desainer itu belum nanti itu. Itu adalah improve-nya kita nanti. Ya. Desainer. Kalau sekarang sebenarnya juga udah lama ya. Jadi kan ada bisnis jasa advertising, ya. mengiklankan. Nah itu juga bisa jadi key partner juga. Digital marketing konsultan Misalnya. saya bisa. Oh itu. Ini nggak cuma batik ya, serakah juga. Paling beda. Sebenarnya saya itu kan mengaplikasikan yang saya sampaikan ke mahasiswa. Betul. Jadi jangan cuma ngomong doang, praktek dong. Iya dong. Bicara startup, kamu punya startup? Punya dong gitu kan. Ya maksudnya itu. Jadi awalnya kan itu gara-gara kita ngajar aja gitu kan. Kita ngajar digital marketing gitu kan. Lu jualan apa gitu kan. kasih. Jadi ngomong doang. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu bagaimana caranya itu ke saya itu menggali potensi diri sendiri gitu ya. Karena nggak aneh juga kalau saya ngomong digital marketing bla 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 bla. Punya apa Pak gitu kan. Pertanyaannya gampang banget ya. Bapak punya mahasiswa sekarang kritis loh Pak. Kritis. Nah itu gawat itu kalau sampai ada yang nanya. Oke, nah berarti langsung ke yang terakhir nih sekarang nih. Revenue stream. Nah revenue stream itu aliran dana yang memungkinkan masuk ke kita. Jadi kalau seumpama kita jualan batik, salah satu revenue streamnya ya untung. Selisih. Jadi ingat untung store. Udah tutup Pak. Nama tokonya Untung tapi terus tutup. Mana tuh? Iya itu. Halo Kak Untung. Jadi salah satunya itu. Kita jualan batik, marginnya itu ya untungnya itu masuk ke revenue stream. Oke. Tetapi tadi kembali lagi kan nggak mungkin kita ngandalkan hanya satu revenue stream. Ya. Satu jenis revenue stream ya. Iya gitu. Itu sudah ketinggalan banget lah kalau cuma ngandelin satu itu. Kalau semua ada sesuatu ya langsung selesai gitu kan. Nah kita harus ngandelin revenue stream dari yang lain juga. Gitu. Seumpama tadi saya bilang kita batik butik gitu ya tadi penjahit. Kita bisa ambil margin dari situ kan. Dari penjahit berapa kita jual ke sana berapa gitu ya. Orang kaya kan kadang-kadang mereka nggak peduli juga gitu ya. Desainer pokoknya tahunya bersih jadi bagus gitu kan ya. Desainer terus kemudian tadi itu ya untung dari penjualan batiknya gitu ya. Desainernya batiknya dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa di itu. Kalau toko sepeda kan bisa tuh jasanya ya. Kemudian spare partnya, untung dari spare part gitu ya, itu kan banyak banget dari spare partnya, dari jasa ya banyak dari servisnya, perawatannya servis. Kemudian nanti kalau semua mereka pengen cat gitu ya, walaupun kita nggak bisa kita ambil kayak Pak Toto itu. Oh Toto ya tahu. Pak Toto yang federal itu ya. Dia repaint juga ya dia. Repaint tapi kan punya orang lain. Kemudian ngelas. Oke. Karena memang ya sepeda itu sebenarnya banyak apa ya istilahnya. nggak cuman urusannya ini spare part ya, tapi juga yang lain. Cat dan sebagainya. Kayak Kamal nih.
Misalnya. Kamal itu kan Sampai ke stiker itu kan, Kamal dia itu servis stiker. Ini mahasiswa Amikom ya. Alumni itu ya. Dia mau tahu peluang. Jadi stiker ada, chat juga iya gitu. Chat ya. Servis sekarang dia servis spare part sih enggak sih. Servis dia servis sekarang. Servis jalan. Aksesoris belum. Oh iya aksesoris. Jersey itu larinya ke penjahit itu. Jahit. Iya. Jadi banyak sekali. Jadi revenue stream itu sebisa mungkin itu pengambilnya dari banyak. Tadi kayak bisa ngambil tadi dari partner kita kayak partner gitu ya. Kemudian dari channel gitu ya. Kalau sama saya startup Batik Pekalongan itu saya ngambil keuntungan dari payment gateway. Atau saya bisa ambil dari ads iklan. Ya. Ini saya ajarkan di kelas kan kayak gitu. Jadi saya bilang seperti itu. Jadi ads gitu ya. Walaupun nanti di laporan itu ya laporan akhir yang e-business concept and design itu iklan kayak gitu. Sebenarnya kurang sih kalau kita cuma ngambil iklan gitu. Ya. Nah, ada sesuatu yang menarik menurut saya. Jadi itu kan tadi soal key partner, soal mitra itu. Jadi ada yang modelnya dari sendiri terus jadi punya mitra. Tapi ada juga yang kebalik. Dari awalnya pakai mitra, tapi lama-lama ambil keputusan jadi sendiri. Contoh misalnya makelaran nih. Iya. Iya kan? Gudang sepeda itu. Makelaran itu kayak gitu jadi. Iya. Tapi juga ada yang contoh bukan karena kepingin apa-apa dilakukan sendiri, karena memang kepingin menghemat biaya produksi. Contoh misalnya Om Rois punya sepeda lama, dicat sendiri, di upgrade sendiri dan semacamnya, hasilnya hancur sepedanya. Salah ternyata. Oke, itu berarti kalau begitu revenue stream itu ini sebetulnya keuntungan itu apa ya, cuman materi? Oh enggak. Keuntungan tadi biasanya kalau startup itu atau mungkin tadi ya. Keuntungan yang paling paling nanti bisa jadi akhirnya jadi materi juga gitu ya. Iya. User, pelanggan. Bagaimana kita itu aset kita ya? Aset itu user. Startup apakah Gojek nggak tahu Mas udah untung apa belum? Awal-awal Gojek kan mereka nggak untung. So banyak-banyaknya pengguna. Ya. Kasih promo. Kalau secara logika kan gini, Grab gitu ya. Saya beli makan 50.000 gitu ya. Harusnya harganya 50.000, tapi ketika sampai ke rumah itu cuma bayar 20.000. Untungnya dari mana sih itu kan? Betul. Tetapi yang perlu diketahui bahwa penggunanya itu semakin banyak, itu adalah potensinya itu di situ. Nah, berarti kalau begitu kita sangat butuh data konsumen ya. Betul. Artinya kalau kita jualan di marketplace itu rugi sebetulnya. Yang untung marketplace. Karena datanya mereka kuasai, data konsumen, data barang. Iya. Betul. Produk yang paling laris itu apa? Iya. Karena saya pernah nih, jadi sampai konsumen saya dibeli-beli itu WA. Tapi saya nggak mikir apa-apa. Sempat setelah itu buka-buka kontak di HP, ada konsumen beli-beli, mau tak hapus kan tadinya. Habis itu mikir saya, wah ini apa namanya, harta nih, aset nih, kenapa dihapus gitu. Nah artinya kalau begitu revenue stream nggak melulu materi ya, tapi juga termasuk secara garis besar ya harus materi sih Pak. Cuman itu bisa jadi materi juga, walaupun tergantung ya, ujungnya tetap materi ya? Juga iya. Kalau saya itu, saya cerita lagi nanti dikira kemaruk ya Pak. Kalau teman-teman di angkatan 2017 itu mungkin sudah tahu, saya sering saya tunjukkan tentang bibit durian. Itu saya itu semua apa-apa diambil ya. Ada yang lebih parah lah. Ada yang lebih parah lagi itu. Sampai karcis itu. Dan lebih parah itu. Kalau saya agak mending waktu terbatas gitu ya. Kalau dia parah. Sampai antrian aja dijual ya. Nomor antrian dijual, luar biasa. Jadi di Facebook itu nanti kan kelihatan kan orang yang like fanpage kita. Orang yang begitu fanpage kita adalah aset.
Karena ketika awal saya mengeluarkan cost untuk biaya Facebook Ad itu contoh 50.000 gitu ya. Nanti akan beberapa yang closing, ada sih yang closing. Contoh paling murah 50.000, 20.000 ya, 20.000. Tetapi yang paling berharga lagi adalah orang yang like fanpage kita. Suatu saat kita ngiklan udah gratis gitu ya. Karena dia jadi pengikut kita. Jadi pengikut ya. Iya, jadi fanpage kita, saya itu ada 2 kan, yang like-nya 250, ada yang 1.000 sekian. Walaupun tetap saya ngiklan terus. Artinya biar yang itu tetap saya kasih konten itu, kasih konten terus gitu ya. Tapi saya tetap ngiklan. Artinya yang 1.000 itu kita manage terus. Apakah bisa kembali lagi? Iya, jelas. Banyak sekali saya menjual produk tadi bibit itu dari situ. Dari orang yang pernah like fanpage saya, bukan dari iklan. Kalau dari iklan kelihatan tuh, klik, saya melihat iklan ini di Facebook gitu kan. Facebook kan seperti itu. Tapi kalau ini kan yang langsung WA tuh. Beberapa langsung WA ke saya yang dia itu like dari pengikut fanpage saya. 250 masih kurang. Satunya itu 1.000 sekian lah. Itu aset. Ya, itu aset yang harus dijaga betul itu kan. Ya, betul. Oke. Ya, mohon maaf nih Pak Zanuar karena waktunya terbatas. Kita dibatasi waktu makan siang. Jadi nanti habis ini silakan bisa dinikmati makan siangnya. Jadi mohon maaf waktunya sangat terbatas. Tapi toh sudah sampai ke 9 blok ke-9 ya, 9 elemen itu. Stream. Saya terima kasih sekali sama-sama atas kesediaan Pak Zanuar mau membagi ilmunya secara gratis. Dan nanti jangan kapok-kapok kalau suatu saat saya minta Pak Zanuar siap dengan senang hati mengisi di podcast ini ya gitu ya. Dan makasih juga buat Om Rois yang sudah bantu. Dan selamat siang. 1, 2, 3 close.